Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Bapak Wita. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang Olimpiade Fisika tingkat SMP dengan materi kinematika gerak lurus soal yang ke-7. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung saja lihat soalnya. Jadi dalam soal diketahui ada dua buah benda M1 dan M2 berada dalam bidang miring, di mana kemiringannya adalah 37 derajat. Ya. Benda M1 itu masanya adalah 3 kg. Benda M2 masanya adalah 2 kg. Mula-mula kedua benda diam. Massa tali dan katrol kita abaikan. Jika gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan. Nah, yang pertama percepatan sistem, dan yang nomor 2 adalah tegangan tali. Nah, di sini Bapak lupa memberikan. Nah, bidang miring tempat benda 1 dan 2 itu, ini kita kasih aja licin. Ya. Jadi tidak ada gaya gesek pada bidang miring. Oke, itu Sobat Denpasar Mengajar soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk pembahasan, jadi kita akan lanjut sebentar lagi. Jadi Sobat Denpasar Mengajar tetap ikuti video berikut ini. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, kita langsung pada pembahasan. Oke, kita coba perhatikan gambar yang Bapak tuliskan di papan. Bapak sudah lengkapi dengan arah gaya-gaya yang bekerja pada dua balok ini. Oke. Nah, kita mulai dari M1. Oke. Jadi ada gaya ke bawah. Itu gaya berat. Jadi M1 kali G. Ya. Kemudian ada gaya ke atas, yaitu apa? Tegangan tali T. Ya, itu gaya yang bekerja pada balok 1. Sekarang gaya yang bekerja pada balok 2. Oke, kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 gaya. Oke, yang pertama gaya ke bawah M2 kali G. Oke, sudut alfanya, oke Bapak hapus dulu di sini. Jadi ya Pak geser dikit. Nah, ini alfa, berarti alfanya nanti di sini, ya. Sehingga di sini menjadi apa? M2 kali G kali sin alfa. Oke. Sedangkan di sini, oke Bapak tulis di bawah aja ya. Gayanya adalah M2 kali G kali cos alfa, ya. Tempatnya nggak cukup di sini, jadi Bapak tulis di bawah aja. Gaya yang tegak lurus bidang miring itu adalah yang tegak lurus ini M2 kali G kali cos alfa. Sedangkan yang ke atas itu adalah yang tegak lurus ke atas, ya. Bidang miring itu disebut dengan gaya normal. Nah, gaya yang tegak lurus bidang miring ini nanti kita tidak akan gunakan, Sobat Denpasar Mengajar. Mengapa? Karena bidang miring ini licin. Ya, nanti kalau bidang miring ini ada gaya gesek, baru nanti gaya normal kita akan gunakan. Oke, terus gaya yang terakhir yang bekerja pada balok 2 yaitu ini. Gaya tegangan tali T. Oke, jadi kita gambar dulu gaya-gaya seperti ini. Nah, langkah berikutnya Sobat Denpasar Mengajar,
kita tentukan arah gerak dari kedua benda ini. Oke, apakah M1 turun atau M1-nya naik? Oke, caranya bagaimana? Kita bandingkan. Nah, kalau M1 yang turun itu nanti M1 kali G. Oke, kita coba tuliskan. M1 kali G. M1-nya berapa? 3. 3 kali 10 berarti berapa? 30. Nah, kalau kita tulis karena ini berat ya Newton. Kemudian, kalau kita lihat yang M2 ya, yang sejajar dengan bidang miring. Apa gayanya? M2 kali G kali sin alfa. Oke. Kita coba M2-nya berapa? 2 kali 10 kali sin 37 derajat. Berapa ini? 2 kali 10 kali sin 37 derajat berapa? 0,6. Jadi berapa? 2 kali 10 kali 0,6. Jadi jawabannya adalah 12 Newton. Sehingga apa sobat dan pasal mengajar? Arah dari benda 1 dan benda 2 dapat kita tuliskan bagaimana? Ya. Karena M1 kali G lebih besar dari M2 kali G kali sin alfa, maka arah geraknya nanti M1-nya akan ke bawah. Oke, jadi percepatan sistem nanti di M1 ke bawah. Kalau M2-nya kemana? Ke atas bidang miring. Mengapa? Karena ini M1 kali G lebih besar dari M2 kali G kali sin alfa. Oke. Jadi ini kita tuliskan dulu. Arah geraknya juga kita tuliskan. Arah gaya-gayanya kita tuliskan. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke pembahasan utamanya. Bagaimana cara kita mencari besarnya percepatan sistem dan bagaimana cara kita mencari besarnya tegangan tali T. Oke, untuk yang pertama, mencari percepatan sistem, kita tinjau terlebih dahulu benda 1. Oke, jadi tinjau benda 1. Tinjau benda 1. Oke, ingat hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti di sini sigma Fy sama dengan M1 kali A. Oke. Nah, karena arah gerak M1 adalah ke bawah, maka sigma Fy menjadi apa? M1 kali G dikurangi T sama dengan M1 kali A. Oke, kita sudah dapat rumusan yang pertama. Ya, ini rumusan dari benda 1. Nah, sekarang yang berikutnya kita tinjau benda 2. Oke, ya Pak tuliskan di bawahnya. Tinjau benda 2. Ya, kalau kita tinjau benda 2 arah geraknya kemana sobat? Ke atas bidang miring. Ya, dan dia bergeraknya sejajar bidang miring atau secara horizontal. Berarti di sini adalah sigma Fx ya, karena sejajar atau horizontal berarti x ya. M2 kali A. Karena bergeraknya ke atas, maka sigma Fx-nya adalah T dikurangi M2 kali G kali sin alfa sama dengan M2 kali A. Oke. Bapak coba garis ya di sini. Oke, jadi
dapat dua persamaan dari benda satu dengan benda yang kedua. Oke, jadi langkah berikutnya apa Sobat Denpasar Mengajar? Kalau Sobat Denpasar Mengajar mengikuti video-video Bapak sebelumnya, pasti sudah tahu ya, video mengenai kinetika gerak lurus, soal sebelumnya. Ya, kalau kita sudah dapat persamaan benda satu dan benda dua, maka yang kita lakukan apa? Berdasarkan video-video Bapak sebelumnya. Betul. Yang kita lakukan adalah, ya, Pak garis dulu, melakukan eliminasi. Oke, kita lakukan eliminasi. Tujuan eliminasinya apa? Menghilangkan besarnya tegangan tali T. Oke, kita tuliskan yang pertama dulu. M1 kali G dikurangi T sama dengan M1 kali A. Kemudian yang kedua, T dikurangi M2 kali G kali sin alfa sama dengan M2 kali A. Nah, di atas ada min T, di bawah ada plus T. Berarti apa yang dilakukan Sobat? Kita tambah. Ya. Oke, kalau kita tambah berarti apa? T-nya hilang ya. T-nya hilang. Oke. Jadi di sini nanti M2 kali G. Oke, Bapak di sini saja. Ya, M2 kali G dikurangi M1 di sini. M1 kali G dikurangi M2 kali G kali sin alfa sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Oke. Nah, berikutnya apa Sobat? Oke, kita nanti keluarkan A-nya di kanan sama dengan. Jadi di sini M1 kali G dikurangi M2 kali G kali sin alfa sama dengan M1 tambah M2 dikalikan dengan A. Kita kurung ya, M1 tambah M2, jadi A-nya kita keluarkan. Sehingga di sini kita dapat rumusan A-nya. Berarti rumusan A-nya apa? M1 kali G dikurangi M2 kali G kali sin alfa dibagi M1 tambah M2. Oke. Jadi Bapak kasih kotak saja ya. Jadi ini adalah formula atau rumus umum dari percepatan sistem. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Oke. Ya. Ya, biar nggak menghalangi Bapak di sini aja sekarang. Oke, jadi kita masuk jawab nomor A-nya. Berapakah percepatan sistem berdasarkan rumus yang di atas? Oke. A sama dengan, ya. Oke. A sama dengan, berarti M1-nya berapa? 3. 3 kali 10 dikurangi M2-nya 2 kali 10 kali 0,6 dibagi M1-nya adalah 3, M2-nya adalah 2. Oke, kita cari 3 kali 10 adalah 30 dikurangi 2 kali 10 kali 0,6 berapa? Tadi kita sudah dapat ya, 12. Oke, dibagi berapa? 5. Oke, ini A ya. Ya, 30 dikurangi 12 berapa Sobat? Ya, 30 kurang 12 itu dapatnya 18 ya. 18 bagi 5. Kalau 18 bagi 5 berapa? Ya, 15 saja 3 ya. Berarti 3, berapa? 6 ya. Meter per second kuadrat. Ya. Jadi dapat percepatan percepatan sistemnya adalah 3,6 meter per second kuadrat. Oke, jadi sudah dapat kita poin nomor A. Nah, kalau nomor B, nah ini juga sudah ada di video-video Bapak sebelumnya, ya.
Kalau kita mencari tegangan tali, maka apa sobat? Kita bisa gunakan rumus yang pertama atau rumus dari benda satu atau rumus dari benda dua. Mana saja boleh. Hasilnya pasti sama. Oke, kira-kira Bapak akan gunakan yang mana nih? Ya. Enakan kita gunakan misalnya, oke, yang pertama aja Bapak gunakan. Kalau kemarin bisa pertama, bisa kedua, sama aja, ya. Oke, kita coba yang pertama. M1 kali G dikurangi T sama dengan M1 kali A. M1-nya berapa? 3. 3 kali 10 dikurangi T sama dengan 3 kali 3,6. Iya. 3 kali 10 berapa sobat? 30. Dikurangi T sama dengan 3 kali 3,6 berapa? 3 kali 3, 9. 3 kali 6, 18. Berarti 10,8 ya. Oke, jadi 10,8. 30 dikurangi T sama dengan 10,8. Jadi nilai T-nya berapa sekarang? Nilai T-nya adalah 30 nanti dikurangi 10,8. Jadi T-nya berapa ini? Ya, 30 kurang 10 itu 20 ya. Dikurangi lagi 0,8 dapatnya berapa? 19,2 dengan satuan apa kemarin sobat? Newton ya. Jadi sudah dapat percepatan percepatan sistem adalah 3,6 meter per second kuadrat, sedangkan tegangan tali T adalah 19,2 Newton. Oke, sobat Denpasar mengajar, demikian penjelasan singkat dari Bapak mengenai soal latihan Olimpiade Fisika SMP. Materinya tentang kinematika gerak lurus, soal yang ke-7. Bapak cukupkan dulu untuk video kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar mengajar pasti fun.